Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Baik. Sudah makan? Sudah. Ada sampah yang masih ketinggalan di kelas? Tidak. Kalau ada, mungkin bisa. Nah, itu kayaknya ada satu. Boleh dibuang dulu sebelum memulai pelajaran. Sini aja. Lewat sini. Nah, lewat situ. Ditutup kembali, Mbak, pintunya, Mbak. Masih ada sampah? Sudah tidak ada. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, mungkin ketua kelasnya bisa dipimpin berdoa dulu supaya nanti pembelajarannya bisa lebih lancar. Oke, silakan. Doa mulai. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada yang tidak masuk ya? Saya absen dulu. Anindita Farazakia, Dina Narita Putri, Dini Dwi Kusnul, Dita Aulia hadir, Eka Marta Dotu Jana yang terakhir hadir. Hari ini yang tidak hadir ada Herliana Putri Maharani, izin, sama Muhammad Ari ya. Oke. Hari ini saya akan melanjutkan materi kita yang minggu lalu. Kalau ada yang ingat minggu lalu belajar apa? Di materi administrasi pajak? PPH pasal 21. Apa saja yang dipelajari di PPH pasal 21? Penghasilan yang boleh dipotong dan tidak boleh dipotong. Nah, hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu dengan KD yang KD-nya adalah menganalisis data pembuatan SPT pajak penghasilan PPH pasal 21, dan yang kedua melakukan perhitungan pajak penghasilan PPH pasal 21. Pelajarannya membedakan atau mengklasifikasikan penghasilan yang boleh dipotong dan tidak dipotong. Sedangkan hari ini tujuan pembelajarannya adalah mengidentifikasi teori pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, mengklasifikasikannya berbagai jenis penghitungan pajak berdasarkan tarif yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketiga yaitu menganalisis data pembuatan formulir SPT PPH pasal 21. SPT-nya adalah SPT masa atau SPT yang biasa dilaporkan secara bulanan. Nah, yang berikutnya adalah menganalisis data pembuatan formulir tadi dan melakukan perhitungan. Kalau minggu lalu kalian sudah bisa membedakan mana penghasilan yang boleh dipotong dan tidak dipotong PPH pasal 21, hari ini adalah kalian nanti bisa menghitung pajak penghasilannya. Nah,
sebelum masuk ke video motivasi pajak, nah nanti kita ada penilaian, metode penilaiannya seperti yang minggu lalu yang sudah pernah dilaksanakan di kelas kalian ya. Ada penilaian pengetahuan, ada penilaian keterampilan, dan juga nanti ada sikap. Nah, kalian kan sudah membentuk kelompok. Jadi nanti kita mengerjakan studi kasus seperti yang minggu lalu. Nanti saya akan bagikan LKPD. Nah, sebelum itu silakan simak video ini supaya nanti bisa memperkaya materi kalian. Penerimaan negara dalam APBN. Penerimaan perpajakan harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintah. Kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dalam rangka mendorong pertumbuhan. Dari video yang sudah saya perlihatkan tadi, dari yang sudah kalian simak, hanya sekilas ya, nggak apa-apa, nggak saya play full. Nah, apa peran kalian sebagai pelajar dalam reformasi pajak bangsa Indonesia? Kalau kamu lihat di video tadi itu videonya adalah menerangkan atau menayangkan mengenai apa? Tadi sebenarnya volumenya kurang besar ya, tapi masih dengarkan ya, masih dengar ya. Nah, video tadi menayangkan mengenai reformasi perpajakan di Indonesia. Jadi dari awal dulu, di awal-awal sampai sekarang itu sudah banyak sekali peraturan yang diubah oleh negara kita mengenai perpajakan. Nah, kalau negara sudah melakukan reformasi perpajakan, nah peran kalian sebagai pelajar itu di reformasi pajak ini kira-kira yang kalian tahu apa? Memberikan edukasi, atau edukasi itu kan nggak hanya di kalangan anak SMK ya, misalnya anak-anak SD itu juga bisa dikenalkan mengenai perpajakan. Nah, pajak itu dalam arti adalah tidak hanya sekedar kalian, kalau mungkin pahamnya adalah membayar ke negara, ya wes sudah nggak ada timbal baliknya. Tapi yang kita rasakan adalah dari pembayar pajak itu memang tidak langsung. Jadi tidak langsung kamu bayar 1.000 dapatnya 1.000, tidak. Tapi dari 1.000 dan dikumpulkan 1.000 orang itu bisa dikumpulkan banyak uangnya, nanti bisa untuk pembangunan. Ada video berikutnya. Nah, di sini ada video mengenai penghitungan PPh pasal 21. Nah, di dalam video ini sebenarnya sudah ada tertera dalam LKPD, di dalam LKPD kalian. Ini saya bagikan LKPD-nya kelompok. Bisa di situ ada barcode. Silakan digunakan HP-nya, bisa barcode-nya sendiri-sendiri. Di situ ada yang satu adalah barcode untuk modul, yang kedua adalah barcode yang digunakan untuk studi. Nah, video kalian bisa membukanya lewat barcode itu. Silakan dicoba dua-duanya. Nah, silakan di barcode dulu. Itu ada dua. Jadi nanti LKPD-nya itu adalah berupa online. Jadi misalnya satu kelompok ya, satu kelompok itu
membarcode semua modul ini di barcode sendiri-sendiri satu HP. Habis itu yang studi kasih di barcode. Ada yang bisa tadi ada mas ini dua yang ngantuk tadi, kelihatan ngantuk. Silakan coba kalian berdiri semuanya. Nah, kayaknya pernah lihat video ini ya? Ya. Oke, ayo Mas Rafiq bisa berdiri. Pernah? Oh, belum. Oke, coba ditirukan biar lebih semangat. Oke, terima kasih. Oke, satu, berarti kalian menggunakan formulir yang mana? Nah, untuk studi kasus 1 karena beliau adalah seorang PNS, maka menggunakan formulirnya adalah 1721 A2. Sedangkan untuk yang satunya lagi di situ ada Ibu Intan, berarti menggunakan yang 1721. Nah, 17
bisa di screenshot ya, biar nggak buka-buka terus boleh. Kelompok sini bisa? Nah, silakan ada yang buka soal, ada yang buka video tutorial. Jadi kalian bisa sambil langsung mengerjakan. Video tutorialnya mungkin bisa 2 ya. Satu adalah video tutorial cara ngitung dan yang satunya adalah yang ngisi SPT. Nah, dibuka satu-satu. Oh iya, lanjutannya itu buat ngisi SPT. Iya. Nih. Bisa dilanjutkan ya. Nah, untuk mengerjakannya nanti bisa dilanjutkan karena pertemuannya ini waktunya sudah mau habis. Jadi saya ingin mereview sedikit karena materinya mungkin kamu kan materi ini mengerjakannya pertemuan yang hanya 1 kali ini ya. Nah, gitu. Nah, kalian tadi bisa belajar mengenai apa yang namanya tarif. Nah, terus sudah bisa juga menghitung PPh pasal 21 untuk yang pertama adalah untuk pegawai tetap, yang kedua profesional atau sebagai seorang PNS. Nah, untuk pekerjaannya bisa dilanjutkan lagi. Jadi ya, untuk pertemuan yang hari ini saya selesaikan sampai sini dulu, nanti kerjanya bisa diselesaikan lagi. Ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung? Ada. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung dilanjutkan dikerjakan, nanti habis itu kita bisa bahas di pertemuan berikutnya ya, gitu. Kalau yang ditanyakan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.